Halo teman-teman, balik lagi dengan Matthew. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya buat. Saya membuat sebuah jurnal atau naskah publikasi dengan judul Analisis dan Sintesis Pendekatan Enterprise Arsitektur dalam berbagai sektor studi literatur terhadap 10 karya ilmiah. Nah, di sini untuk pendahuluannya, Enterprise Arsitektur atau AI diibaratkan sebagai konduktor dalam sebuah orkestra organisasi yang kompleks. Nah, peran AI ini tidak terbatas pada dokumentasi teknis, tetapi lebih luas sebagai alat strategis dalam pengambilan keputusan di organisasi. Nah, di era digital ini, AI hadir sebagai fondasi organisasi yang gesit. Kemudian, dia terintegrasi dan berorientasi pada masa depan. Kemudian framework yang akan saya jelaskan untuk kedepannya, di mana framework ini digunakan untuk menyusun struktur dan visi bisnis secara terpadu. Nah, kemudian kita lanjut untuk ke bab yang kedua, ada ringkasan dari yang saya ekstrak dari 10 karya ilmiahnya. Yang pertama ada Al-Shamari di tahun 2017 dengan judul Enterprise Architecture Security Assessment Framework. Nah, untuk frameworknya dia menggunakan ISF dengan sektor pemerintahan dan tujuannya keamanan AI. Kemudian yang kedua ada Matthew Ed di tahun 2022 dengan judul EA in Higher Education. Frameworknya adalah TOGAF. Sektornya pendidikan dengan tujuan SLR Framework AI. Yang ketiga ada Van de Wetering di tahun 2021 dengan judul Dynamic AI Capabilities. Nah, frameworknya Dynamic Capabilities sama seperti judulnya, dengan sektor umum, dengan tujuan integrasi kemampuan AI. Yang keempat ada Yani di tahun 2020 dengan judul EA Model untuk PT PLN. Frameworknya TOGAF dan Archimate. Dengan sektor energi, tujuannya untuk desain AI. Kemudian yang kelima ada Fauzia di tahun 2021, di mana judulnya EA untuk Smart Hospital. Dia menggunakan framework TOGAF untuk sektor kesehatan dengan tujuan arsitektur digital R5. Kemudian yang keenam ada Octaviani 2020 dengan judul AI di Bank Syariah. Dia menggunakan framework judgment dengan keuangan. Tujuannya penyelarasan TI bisnis. Kemudian ada yang ketujuh Prasetyo di tahun 2019 dengan judul Evaluasi AI di PKP. Dengan frameworknya TOGAF, sektor pemerintahan. Tujuannya untuk evaluasi maturity level. Kemudian yang ke-8 adalah Lestari 2018 dengan judul IM Implementasi Challenge. Dengan studi kasus sektor pemerintahan dengan tujuan kendala AI. Yang ke-9 ada Herlambang di tahun 2021 dengan judul EA Integration in ERP. Nah, ini dia frameworknya Archimate dengan sektor manufaktur. Tujuannya integrasi sistem ERP. Yang ke-10 yang terakhir ada Rizky di tahun 2022 dengan judul EA dan Business Strategi. Nah, di sini dia menggunakan framework FIAF dengan sektor multisektor dan tujuan lainnya bisnis. Nah, kemudian kita lanjut ke bab yang ketiga, yaitu recommendation. Jadi kita merekomendasi yang pertama ada memperkuat sinergi AI dan strategi organisasi, terutama di sektor publik. Terus yang kedua adalah libatkan sumber daya manusia lintas fungsi sejak tahap perancangan arsitektur. Yang ketiga ada gunakan framework GADA, yaitu TOGAF untuk struktur dan judgment untuk dokumentasi. Yang keempat ada evaluasi implementasi dengan maturity model secara berkala.
Yang terakhir adalah visualisasikan proses EA dengan Archimate untuk transparansi lintas level. Kemudian untuk yang penutup atau kesimpulan, jadi enterprise architecture ini adalah lebih dari sekedar alat. Nah, ia adalah paradigma berpikir strategis, di mana kajian terhadap 10 jurnal yang kita 10 ilmiah dari berbagai sektor membuktikan bahwa EA menjadi jembatan penting antara arah bisnis dan ilmu teknologi, dari mana kita mengimplementasi yang berhasil tidak semata ditentukan oleh framework-nya saja, tapi oleh pemahaman mendalam keterlibatan seluruh lapisan organisasi, di mana bagaimana arsitek merancang bangunan untuk kehidupan di dalamnya. Nah, EA ini merancang masa depan organisasi yang adaptif dan terarah. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.